Halo Sobat Semanti, welcome to Semanti Podcast. Bersama aku, Ivan. Dan aku, Galuh Chandra. Nah loh, jadi di podcast kita kali ini kita kedatangan siapa sih? Oke, aku mau ngejelasin untuk podcast episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial dan pastinya berbeda dari episode yang sebelumnya, Van. Bener banget. Penasaran nggak siapa ini? Penasaran dong, karena kan ini bintang tamu kita kali ini pasti Sobat Semanti udah tahu semuanya. Udah kenal semua ya, bener banget. ini. Jadi langsung aja kita sambut Pak Kasbin dan Bu Endang Saryani. Pastinya teman-teman udah pada kenal, dan di episode kali ini kita mau ngebahas apa sih, Van, kira-kira? Kita akan membahas seputar profil Waka di SMA Negeri 1 Maspati. Dengan kita akan mendengarkan penjelasan dari Pak Kasbin dan Bu Endang ya pastinya. Iya. Sebelumnya kita sapa dulu. Selamat siang Pak Kasbin dan Bu Endang. Selamat siang. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Jaya luar biasa. Ya. Pokoknya Semanti jaya luar biasa. Wah. Slogannya Semanti, Semanti. Betul, harus kita gaungkan. Selanjutnya kita mau bertanya mengenai apa ini? Nah, tapi sebelum kita masuk pertanyaan, saya mau tanya nih, kenapa hari ini Pak Kasbin dan Bu Endang pakai seragam olahraga ya? Oke, terima kasih. Jadi jawab Bu Mas. Oh iya. Yang menentukan seragam kita. Oh iya. Terima kasih bahwa hari ini hari Jumat ya, kebetulan Jumat terakhir kita mengadakan olahraga bersama senam sehat untuk Bapak Ibu guru. Selain itu setiap Jumat ya Mas Kasbin ya, maaf saya panggilnya Mas karena ini kakak alumni saya ini ya. Kebetulan satu alumni Semanti. Iya betul. Ayo tos dulu. Sesama alumni. Ayo. Coba. Iya. Jadi ini ya Mas Kasbin, program kita yang untuk anak-anak ada yasinan ya. Iya betul. Kemudian dilanjut ada literasi, kemudian kerja bakti atau Jumat bersih. Iya, Semanti berias. Kemudian kita ambil Jumat terakhir itu digunakan untuk olahraga bersama, senam sehat. Iya. Itu programnya baru nggih, Pak Bu? Oh, sudah lama sekali, sudah lama sekali. Jumat terakhir. Iya. Ivan baru tahu. Enggak, bukan baru tahu, tapi kan memang mungkin sebelumnya belum terlalu bukan aktif. Bukan baru tahu, karena kan setiap tahun kita kan ganti ganti siswa ya. Makanya ini memang turun temurun. Tadi saya baru melihat pagi-pagi di sekolah, loh, kenapa Bapak Ibu gurunya pakai seragam beda? Ternyata ada senam tadi. Iya. Dan kebetulan ini warnanya hitam. Padahal kita punya seragam banyak ya. Tapi jangan diartikan meskipun hitam, tapi semangatnya rasa kita happy lah pokoknya. Ini bukan karena berkabung loh ya. Ternyata berbahagia ya. Berbahagia ya, bersemangat gitu ya. Langsung aja ya. Selanjutnya ini teman-teman. Nah, yang pertama, first impression dari Pak Kasbin dan Bu Endang ketika menjadi guru di SMA Negeri 1 Maspati ini gimana sih? Silakan senior saya. Senior nih Pak Kasbin, alumni saya. Terima kasih waktu yang diberikan. Sebelum saya menjawab, ya izin saya menyampaikan bahwa saya ini lulusan tahun 1986. Alumni Semanti tahun 1986. Ya. Ketika saya masuk sini pertama, sebenarnya saya kan tugas pertama saya tidak di sini. Ya ditugaskan di Kendari, Sulawesi Tenggara, di sebuah luar Jawa, di sebuah kecamatan yang jauh di dalam. Iya, pada tahun 2021. Tahun 2001. Iya. Sekitar April lah saya mutasi ke sini. Ya. Waktu itu sebenarnya saya kan mau masuk itu berani dan tidak berani, sungkan dan tidak sungkan. Ya itu. Sebenarnya pilihan saya kan tidak di sini. Saya kan dulu itu di SMA Kawedanan pilihan saya. Tapi waktu saya sampaikan juga ya kronologi saya. Ya, waktu itu ketika saya kalau lebaran itu kan sowan ke guru ya. Biasa ya kita sowan
ke Pak Kardi itu, Ya, Pak Bapak Kardi itu yang wali kelas sudah saya pernah. itu, Pak Kardi. wali kelas saya waktu itu saya rajin ke sana. Masukan. Iya, dia menginformasikan Semati kosong juga. Nah, ya syukurlah saya masuk ke sini tahun 2001. Iya. Sebentar, saya mau tanya. Tadi rasanya takut, sungkan, apa minder dengan Semanti? Iya itu, makanya saya nggak langsung minta langsung ke Semanti karena itulah, karena guru-guru kami masih ada di sini semua, akhirnya saya sungkan, ya seperti itu. Tapi ketika saya masuk, ya alhamdulillah welcome semua bapak ibu guru saya yang ngajar saya dulu, dan saya diberi kesempatan untuk mengembangkan diri di sekolah ini. Jadi itu pada saat Bapak Kasbin teng Semanti, ternyata guru-guru yang lebih tua niku masih gurunya Masih Pak Kasbin komplit, yang iya, masih komplit, banyak Padahal yang komplit. Tahun 2001 ya. 2001. Saya 2005 itu masih komplit juga. Iya. Berarti 4 tahun. ya. 4 tahun. Iya, 4 tahun. Pak Kasbin masuk Bu Endang juga. Iya, Betul. 2005 Nah, itu. Oke. Iya. Iya. Kalau dari Bu Endangnya Oke, sendiri bagaimana? terima kasih. Ini saya menyambung dari kakak Iya. senior saya ya. Ternyata kita sama-sama mutasi. nasibnya. Mutasi. Iya. Kalau saya lokalan saja. Kalau ini Luar Pak Jawa. Kasbin kan luar Jawa ya. Iya. Kalau saya satu kabupaten. Jadi Bu Endang dulu itu sempat mengajar itu di SMP 2 Ngariboyo. Halo sahabatku SMP 2 Ngariboyo. I love you, I miss you. Oh, dari Bu Ya. Endang ini Bagi penjelasan ya. yang dulu pernah diajar sama Bu Endang dari SMP 2 Iya, Ngariboyo. Ngariboyo. Ya ini. Iya. Ya sekarang. Iya, bahkan saya juga sempat waktu sebelum jadi pegawai negeri kan GTT ya, itu di SMA Negeri 1 Sukomoro. Halo sahabatku sedulurku, SMA Negeri 1 Sukomoro, sehat selalu ya. Berarti dari Ngariboyo, Ke Sukomoro, Sukomoro, habis itu mau Mau Pati. Pati. Iya, jadi awalnya Sukomoro dulu, Oh, Sukomoro. saya sebagai guru tidak tetap di sana 2,5 tahun. Alhamdulillah saya ikut seleksi pegawai negeri diterima. Kami ditempatkan di SMP 2 Ngariboyo, kurang lebih selama 7 tahun. Iya, 7 7 tahun bersama Ngariboyo tadi Iya. apa? SMP. SMP 2 Ngariboyo. Iya, kemudian saya juga menyadari ya, Bu Endang memang kalau kamu lihat kan saya tuh orangnya kan penuh dengan semangat Iya. ya. Iya, semangat Tapi juga tidak bisa menutupi bahwa saya kan semakin hari kan semakin nanti usia kan semakin tua. Akhirnya saya mengajukan melimpah. Jadi bukan pindah, melimpah dari SMP ke SMA. Itu pada tahun 2005 itu. 2005 Iya, ya. 2005. Alhamdulillah itu waktu itu kepala sekolahnya adalah Pak Parno. Suparno, ya. Iya, Pak Suparno. Beliau alhamdulillah itu dengan terbuka, senang hati bisa menerima saya. Salah satunya apa anak-anak? Karena saya alumni Semanti. Betul. Jadi Iya. Pak Kasbin sama Bu Endang Iya. alumni Semanti. Saya ada Iya, perjalanan begitu. betul. Ya, Nah, saya ya. ini kami berdua, tos dulu. Alumni Semanti lalu Alumni sekarang Semanti, Iya. betul. Iya. Jadi ya, Iya. saya bicara GTT saya juga GTT loh dulu. GTT toh? Iya. Sama Ya, saya di sama ya, SMP 3 Kartoharjo atau SMP 3 Karangmojo dulu di sana. jauh sekali. Iya, tahun 1987. Seperti itu. Kamu Iya, sekarang waktu Pak, saya usia berapa 97, kamu? ya. 97 ya. Terus saya, iya betul. Terus saya akan menyapa yang saya ajar di Iya. sana. Oke, Yaitu, silakan. halo SMA Negeri 1 Tinanggea, Wih. Kendari. Kendari itu berarti Kendari itu Sulawesi Tenggara. Tenggara. Iya, Sulawesi Tenggara. Iya. Sulawesi Tenggara. Mungkin ada dari sobat Oke. dari Kendari ya Iya. yang melihat podcast ini. Ya inilah. Pak Iya, Kasbin iya, ya. biar ingat. Pak Kasbin Nah, sama Bu Bu Endang. Iya. Iya. Makanya ini boleh kami teruskan? Boleh. Ya. Siap. 2005 ke sini saya itu mohon maaf ya, dalam pikiran saya itu bergelut ya. Saya berani nggak ke Semanti, berani bukan karena ilmunya ya, saya insya Allah kalau ilmu kita selalu belajar dan belajar, seorang guru dituntut selalu update ya terus. Iya. Tapi yang menjadi beban saya itu bahwa di Semanti itu masih ada guru-guru saya yang notabene, mohon maaf Bapak Ibuku sayangku, senior saya Bapak Ibu guru Semanti, bahwa dulu memang beliau-beliau itu tegas,
kemudian ketat. Dan juga mungkin maaf ya dari pengucapan tuh kadang-kadang juga agak keras kepada kami, tapi bisa hikmahnya, maksudnya bisa saya rasakan sekarang bahwa didikan mereka itu meskipun keras, meskipun ketat, tetapi hasilnya luar biasa seperti itu. Nah, ada pengalaman menarik waktu saya diterima di sini itu hari Senin, saya itu mau masuk itu hari Minggu tuh saya nangis di rumah ibu saya. Intinya saya tuh enggak berani mau ke Semanti, bukan takut tapi ya gimana ya, namanya dulu murid sekarang kok ya gimana, nanti kalau ketemu guru-guru saya gimana, saya harus bagaimana. Akhirnya ibu saya itu pergi ke rumahnya, guru saya juga namanya Bu Triwaskito. Iya, intinya meminta tolong supaya menemani saya masuk Semanti, bayangkan. Bendang minta ditemani. Iya, berarti kita perasaannya sama kan, apa yang dirasakan oleh Pak Kasbin kan sama. Ada rasa takut, redek, ya kan. Bukan karena menghadapi anak ya Mas Kasbin, tapi menghadapi senior kita yang luar biasa. Karena frame kita itu beliau-beliau itu orang yang tegas. Kalau dinamakan galak gimana ya? Galak juga ya. Iya, tapi bagus. Tapi bagus didikannya. Dampaknya seperti bagus itu. Meskipun disiplinan yang intinya tinggi. kami itu agak takutnya itu gini. Bisa nggak nanti kami membawa diri kami, memposisikan diri kami seperti itu. Tapi alhamdulillahnya bisa Pak Kasbin sama ini. Nah, terus pengalaman saya yang kedua ini, ya kan tadi kan ditanya kesan-kesan kan, ya itu satu ya, saya kesini harus didampingi oleh guru senior yaitu Bu Triwaskito. Yang kedua kan saya terbiasa mengajar di desa ya, di desa itu muridnya kan tidak begitu banyak, apalagi kan juga masih kecil-kecil kan karena SMP. Lah masuk sini tuh saya tuh merasa singunen, tahu singunen? Bagaimana ya? Singunen ki wong kayak wong kaget gitu loh ya. Jadi lihat anu kok, perbedaannya iyalah. Bayangkan bandingkan 1000 dibanding hanya sekitar 150 anak atau 200 anak. Iya, culture shock gitu ya. Iya, singunan culture shock itulah seperti itu. Iya. Terus ya agak-agak ndredeg gimana ya, nanti saya bisa enggak ya untuk menghadapi anak-anak yang itu banyaknya. Kelasnya besar semua. Kelasnya besar sebanyak 44 per kelas. Iya. Waktu itu. Iya, penuh. Saya seperti itu. Terus yang kedua mungkin juga pembiasaan juga. Kalau di sini memang setengahnya mulai sudah agak cuek juga ya. Artinya anak-anak enggak begitu terlalu kalau di desa itu kan anak-anak kecil tuh kalau gurunya lewat, "Selamat pagi Bu." "Selamat siang." Menyapa gitu. Sekarang enggak kalau di sini. Mungkin saya berpikir ya ini yang saya hadapi kan anak-anak remaja, anak-anak yang sudah besar dan mungkin lingkungannya juga sudah berbeda. Cara berpikirnya juga sudah berbeda. Akhirnya ya saya yang malah mengikuti menyesuaikan diri. Iya betul, dan alhamdulillah ya seperti ini. Sangat senang sekali tentunya, luar biasa diberi kesempatan oleh kepala sekolah waktu itu. Yang kedua ini mungkin suatu anugerah yang luar biasa dari kesabaran saya, buah kesabaran saya selama ini. Akhirnya saya ditempatkan di tempat yang menurut saya sudah nyaman. Yang kedua juga dekat dengan rumah ya. Itu anak-anak. Sekarang di SMA 1 Mauspati Pak Bu. Betul, sekarang bisa luar di sini. Biasa. Dan kebanggaan juga kembali sebagai ke sekolah kita. Kembali sebagai bakti kami lah. Bakti kami ke SMA Negeri Mauspati, alumni dari Semanti, bakti lagi di SMA Negeri Mauspati. Tapi memang didikan dari mungkin gurunya senior senior dari Bu Endang sama Pak Kasbin ini memang luar biasa banget ya, karena didikannya bisa menjadi beliau yang sekarang ini. Luar biasa. Dan apalagi menjadi bapak ibu guru yang malah menyesuaikan siswanya. Biasanya kan kalau dulu kan siswa itu harus nurut sama guru ya. Tapi kalau mungkin zaman sekarang udah beda ya. Bisa lebih menyesuaikan lah. Kalau menurut saya ya sekarang guru itu satu menjadi teman belajar ya. Iya, dari anak-anak, dari siswanya gitu. Dan saling mensupport ya, seperti itu. Iya. Lalu saya ingin bertanya, tadi dari Pak Kasbin pindah ke Semanti di 2001 nggih. 2001. Kalau Bu Endang tadi 2005, betul.
Bu Endang sama Pak Kasbin ini di Semanti menjadi guru berarti sudah berapa lama ya? Iya. Tinggal hitung aja ya. Ini kan 2024 ya. Iya. Dikurangi 1 berarti ya 23 tahun. 23 tahun saya di sini. Kalau 2005 ke 2004 berapa, Nana? 19. Iya. Padahal saya kalau semuanya total ya sekitar masa kerja saya 28 tahun lebih. Iya. Menjadi guru. Betul sekali. Lumayan lama dan berkesan. Pastinya berkesan. Dan seterusnya nanti sampai kapan kira-kira? Masih lama aja. Kalau saya segera saja. Nanti ini saya jadi merindukan kelihatan ya. Belum kelihatan. Belum pantas ini. Saya itu 2 tahun lagi mau purna. Belum pantas ini Pak Kasbi. Saya juga enggak ngira. Semanti tanpa Pak Kasbi. Itu pasti akan. Kalau Bu Endang masih lama ya? Kalau saya insya Allah bila Allah memberi kesehatan panjang umur, saya tahun 2030. Masih lumayan ya. Masih 7 tahunan lah. Iya 7 tahunan insya Allah. Berarti selisihnya sama Pak Kasbin jauh. Ya jauh. Iya. Saya alumni Semanti tahun 89. Mohon maaf boleh saya menyapa teman-teman saya. Silakan. Halo teman-temanku alumni Semanti tahun 89. Ki, kancamu nunggu neng kene sekolahanmu. Ayo sumbangkan pikiranmu ya. Apa yang bisa kamu sumbangkan untuk sekolah kita agar Semanti tetap jaya luar biasa dan maju ini. Terima kasih. Amin. Saya sapa juga ya. Teman-temanku. Ya, angkatan 1986. Ya. Siap 86 ya. Siap 86. Slogannya ya. Ini angkatannya Pak Kasbin ini. Dan kalau dilihat dari Pak Kasbin dan Bu Endang ini, setiap angkatan tuh pasti berkesan ada gitu ya Kak? Ada berkesan betul, gitu ya. Betul sekali. Adalah adanya tuh. Luar setiap biasa. angkatan. Nah, termasuk ini nanti juga adik alumni kita ya. Oh iya. Mungkin Iva nanti mau kembali lagi ke Semanti sebagai gurunya. Amin. Ya, pengganti kita ya. Harus gitu dong. Doakan saja Bu. Amin. Ada yang purna, ada yang masuk. Nah, tadi kan udah berapa lama Bu Endang dan Pak Kasbin menjadi guru Semanti? Iya. Sekarang berapa lama Bu Endang dan Pak Kasbin menjabat sebagai Waka? Oke. Di Semanti. Ya, siapa dulu Mas Kasbin? Ya, Jadinya saya. Atau mungkin bisa gantian Bu Endang dulu. Oke, terima kasih. Jadi begini anak-anak ya, sebenarnya tidak pernah terbersit ya di hati saya untuk menerima suatu kehormatan yaitu tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah. Saya cuma berpikir saya seorang guru, saya ingin memajukan sekolah ini dengan membimbing, mendampingi belajar anak-anak semaksimal mungkin. Dan tentunya sebagai seorang guru bisa mentransformasi ilmunya ya ke anak-anak, apa itu namanya Pak Kasbin, mendorong anak-anak, mengantarkan anak-anak menuju apa yang dia inginkan. Seperti ya kalau kita bilang anak-anak itu bisa menjadi apapun, tapi kalau seorang guru tetaplah guru, iya kan? Ya betul kan? Guru tetaplah guru. Anak-anak saya bisa menjadi apapun yang dia inginkan. Ini menjadi suatu kebanggaan yang luar biasa. Ini menyimpang dari tadi ya. Terus pada saat kepemimpinan Bu Siti Rupiah, saya diangkat untuk menjadi wakil kepala sekolah bidang humas. Iya, itu kalau nggak salah start 3 sampai 4 tahun. Kemudian saya resign 1 tahun, digantikan oleh ini kakak saya ini Mas Kasbin untuk menjadi Wakahumas. Iya.
digantikan. Betul. Nah, setelah 1 tahun pergantian menjadi kepala sekolah kepala sekolah ganti Pak Hari Amanto, saya didaulat kembali untuk menduduki Wakahumas kembali karena beliau ini Pak Kasbin geser untuk menjadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan sampai sekarang seperti itu ceritanya. Jadi Pak Kasbin niki waka kesiswaan, Bu Endang niki waka humas, betul. Dulu saya humas dulu. Humas juga satu tahun ya. Setelah itu jadi terus kemudian beliau digeser untuk di waka kesiswaan. Iya, Bu Endang ditarik meneh. Humas. Kadang satu ya gimana ngono ya. Satu merasa banyak kekurangan saya. Tapi ya ini suatu kehormatan, berarti saya dipercaya lah ya untuk tanggung jawab ini begitu. Iya, anak-anak. Keren banget ya. Jadi ada pergantiannya juga. Iya. Tapi ternyata kembali lagi humas dan kesiswaan. Iya. Tapi mah kalau itu udah rezeki berarti nggak akan kemana kan? Akan kembali lagi. Iya. Rezekinya beda. Tapi rezekinya itu bukan karena material loh ya. Amal betul. jariah. Saya ingin bertanya mengenai tugas dari Wakahumas dan juga Waka Kesiswaan. Ya, monggo Mas Kasbin dulu. Iya, sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan memang banyak tugas yang saya emban ya. Pertama terkait BBDB ya, penerimaan peserta didik baru. Itu harus kami siapkan. Terus yang kedua ada orientasi atau MPLS. Ya. Setelah itu kami harus menyiapkan kepemimpinan, mengatur kepemimpinan yang terkait dengan pengurus OSIS. Harus kita siapkan. Ya, setelah itu ada pembinaan prestasi. Kami akan merekomendasi pertandingan-pertandingan atau perlomba-lombaan. Itu adalah bidang saya untuk kami rekomendasikan terkait mengikuti atau tidak mengikuti. Terus selanjutnya ada kegiatan-kegiatan 10 kegiatan kesiswaan itu yang harus kita susun, harus kita kita dukung untuk bisa berjalan bersama. Terus yang terakhir terkait dengan kelulusan, kami akan siapkan juga berkoordinasi kalau ada kegiatan pelepasan kelulusan siswa. Intinya ada itu. Kaitan tata tertib sudah melekat di situ, itu otomatis ya terhadap anak-anak yang melanggar. Dan kami sebenarnya di situ ya, fokus kami di situ. Pokoknya 4 waka itu kolaborasi. Kalau kaitannya dengan tata tertib siswa. Mungkin Pak Kasbin yang membuat kebijakan, saya menginformasikan gitu. Jadi dari Waka Kesiswaan sama Wakahumas itu ada keterkaitan ya Pak Bu? Betul, semua kita memang semuanya. Kurikulum, Sarpra juga begitu. Kita satu tim. Ya istilahnya dari Waka itu teamwork. Mana yang punya kegiatan kita dukung semua. Kita dukung. Kurikulum punya kegiatan kita support juga. Kita ikut di sana. Kalau misalkan contoh ini ya anak-anak ya. Misalkan di sekolah itu ada fasilitas yang rusak. Itu biasanya kan Bapak Ibu guru atau siswa itu kadang-kadang kan komplainnya ke saya. Padahal itu kan bukan ranah saya. Nah, saya punya tugas memfasilitasi. Jadi penyambung lidah seperti itu menyampaikan ke Waka Sarpra. Bahwa ada fasilitas yang perlu dibenahi seperti itu. Jadi kan kita teamwork ya. Tidak bisa kita jalan sendiri-sendiri, tidak bisa. Betul. Nah, dari Pak Kasbin tadi udah menyampaikan tugasnya. Kalau dari Bu Endang? Nah, tugas saya tadi yang sudah saya sampaikan sebagai fasilitator, artinya memfasilitasi ya. Humas, hubungan masyarakat. Jadi Bu Endang ini mewakili sekolah atau ibaratnya sebagai juru bicara sebenarnya. Menyampaikan program sekolah ya yang harus disampaikan kepada masyarakat.
Yang kedua, menjaga kondusif ya, artinya menjaga gimana supaya lingkungan belajar, lingkungan sekolah ini kondusif, nyaman, terutama untuk Bapak Ibu guru, staf tata usaha. Ini memang saya galakkan, saya bangun sebuah keluarga yang kompak. Nah, ayo seneng dirasakne bareng soro, ayo ditanggung bersama-sama, seperti itu. Banyak sekali sebenarnya wujud-wujud untuk menjaga kekompakan. Seperti contohnya tadi ya, Mas Kasbin, kami mengadakan olahraga bersama, habis itu makan-makan bersama, ya meskipun dengan semangkok soto, itu sebenarnya sudah menumbuhkan rasa kekeluargaan yang luar biasa. Nah, ada juga misalkan mungkin kita ada rezeki ya, kadangkala kita BDD, tahu BDD ya, bayar dewe-dewe, BDD. Nah itu Bapak Ibu guru itu selalu ayo awake dhewe refreshing dolan kemana lah yang dekat-dekat. Oke, kita ke sana ya. Saya yang mengkoordinir. Saya nanti yang memfasilitasi mencarikan mobilnya dan mungkin alhamdulillah saya coba memohon dari sekolah mungkin juga ada semacam bantuan ya. Tapi yang jelas Bapak Ibu guru itu ingin memang sekolah ini adalah rumah yang kedua. Ya, selain rumahnya masing-masing. Nah, untuk itu tugas saya mewujudkan, menciptakan suasana kerja dengan lingkungan yang aman, nyaman, kompak, penuh kekeluargaan. Ini tugas di dalam loh ya. Iya. Kalau tugas di luar ya seperti biasa, kadang kepala sekolah sibuk, ada undangan rapat, undangan apapun dari instansi atau lembaga-lembaga di luar sekolah, itu biasanya mewakilkan kepada saya untuk menjadi wakil dari kepala sekolah, menugaskan saya ke situ. Ya, ini salah satu itu. Terus selain itu promosi anak-anak, ini penting sekali. Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih Bu Mei, Mas Ferry, ini yang di belakang panggung ini ya. Di belakang kamera. Iya, memang kita punya podcast. Ini adalah suatu kerja teamwork ya. Kalau saya yang mikir sendiri jelas saya nggak mampu, tapi saya punya tim yang luar biasa solidnya, luar biasa kreatifnya. Itu saya acungi jempol. Berikan tepuk tangan untuk para sobat Semanti. Kaitan podcast ya. Saya harus mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat Bapak Supardi. Betul. Pak Supardi. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum yang sempat mendorong adanya ya. Dia mendukung podcast ini. Adanya mensupport podcast ini. Beliau pencetusnya. Pencetus podcast mensupport. Nah, ini memang saya berharap podcast ini menjadi ajang promosi bagi Semanti ke depannya. Terus kemudian saya lihat di sosmed itu ada Instagram, kayaknya itu dari OSIS ada, dari Perpus ada, bahkan dari Humas sendiri ada, dari podcast sendiri ada. Perwakilan kelas-kelas juga ada kalau saya pantau. Ada Facebook dan sebagainya. Nah, ini mohon nanti Bu Mei ya mungkin juga tim-tim yang membangun podcast ini kalau bisa dibuatkan satu pintu untuk publikasi ya, jadi biar kita semakin solid, kompak. Yang kedua tentu pengaturannya lebih bertanggung jawab seperti itu. Nanti kita bisa minta tolong Bu Endang untuk mempromosikan podcast Semanti ini di Instagram officialnya. Siap. YouTube-nya podcast. Iya, betul, siap. Nanti akan saya promosikan yang cuplikan-cuplikan itu ya. Iya, biar dikenal masyarakat luas, jangkauan yang lebih luas lagi. Semanti itu punya podcast sekarang. Iya. Satu kebanggaan. Lalu setelah menjabat menjadi guru dan menjadi waka di Semanti, bagaimana perasaan Pak Kasbin dan Bu Endang pada saat mengabdi di Semanti itu? Iya, oke, monggo. Yang senior dulu ini. Yang senior dulu. Kami, saya utamanya ya, setelah diberi amanah untuk menjadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, dengan
ucapan bismillah lah saya mulai pekerjaan ini, dan alhamdulillah semua bisa kami jalankan dengan lancar. Ya. Memang banyak kendala, ya, tapi insya Allah dengan kerjasama yang baik antara pembina OSIS, antara tim tatib, antara teman-teman Wakasek, ya, semua kendala itu bisa teratasi, dan kita bisa berjalan dengan baik. Ya. Iya, sekarang iya. Pokoknya kita mengutamakan teamwork ya. Betul. Kita anak-anak tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Perasaannya itu antara kekeluargaannya itu sangat kental sih Pak. Iya, semua ada solusi lah. Semua ada solusi. Di tengah badai apapun lah kita bisa. Ya hal biasa ya, pro kontra itu, tapi kan sebentar. Malah kalau nggak itu kan nggak hidup kan, ya kan ya. Nggak ada sensasinya. Seru gitu. Kebersamaannya lebih terasa. Iya, tapi barbar gitu loh. Selesai sudah. Iya, kita lebih baik waktu rapat itu rame daripada setelah rapat ada yang ganjil gitu. Begitu. Kita sampaikan waktu itu, tapi sudah menjadi keputusan harus kita taati bersama dan kita jalankan bersama. Betul. Iya. Lalu untuk perasaannya Bu Endang ini bagaimana setelah mengabdi di Semanti? Ya saya tadi sudah katakan luar biasa. Luar biasa perasaannya. Iya kan, tetap luar biasa. Ini suatu anugerah yang luar biasa indahnya kalau untuk saya ya dari Allah Subhanahu wa taala, berkat buah kesabaran saya, kenerimoan saya ya. Kalau saya cerita zaman lalu mesti nangis kalian ya. Begini-begini pernah soro juga loh ya. Kita yang iya, betul. Yang di luar Jawa, betul ya. Apalagi di luar Jawa, jauh dari orang tua. Iya, akhirnya nambah ini. Jadi ini suatu jadi kesempatan emas bagi saya ya, bisa mengabdi di Semanti karena alasannya salah satunya saya juga alumni Semanti, yang kedua saya merasa punya tanggung jawab. Jadi tanggung jawab ya, baik apa ya istilahnya moral maupun mungkin material juga berkaitan dengan kesinambungan Semanti ke depannya. Iya. Perasaan luar biasa. Termasuk saya itu dijuluki ya gak cerewet bawel loh ya. Sama guru-gurumu itu. Dan mungkin sobat Semanti juga merasakan ya. Beda itu memang. Iya. Orangnya ya memang banyak omong dan ya tapi humble juga. Iya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu guru gimana ya ayo Ndang, semangat kerja. Seperti itu. Tapi bisa menimbulkan kehangatan untuk Semanti. Harus ada yang harus ada yang memberikan apa ya namanya? Yang memberikan semangat gitu. Ya karena itu tadi anak-anak kita punya tanggung jawab. Semanti itu tidak hanya jaya saat ini saja, tapi harus berkesinambungan, harus lestari. Nanti kami yang sudah tua purna, yang menggantikan kalian semua. Artinya Semanti itu tetap mendapat tempat di hati masyarakat, gitu loh. Ini harapan saya ya, juga Pak Kasbin harapan juga. Semuanya, iya betul. Iya itu. Dan memang aku setuju banget sih tentang tadi teamwork. Jadi memang kerja tim ya. Kalau misalkan ada masalah, memang harus diselesaikan secara bersama-sama. Kita harus tanamkan itu dalam berorganisasi itu. Nah, selanjutnya nih, kesulitan atau kendala dari Pak Kasbin atau dari Bu Endang ketika menjalankan tugas sebagai waka ini, apa kesulitannya? Mungkin dari gantian dulu. Jadi ini sebenarnya Humas itu kerjanya 24 jam. Meskipun kita sudah tidak di sekolah. Karena kadang-kadang informasi itu kita terima tengah malam. Iya kan? Nah, saya itu sampai punya HP 2. Iya kan, ya punya HP 2 itu untuk mengkanter semua info-info seperti itu harus segera saya sampaikan ya. Itu memang betul sekali, sehingga malam-malam mungkin ngelilir ngerip maaf ya, misalkan ada dari sahabat kita berita duka, saya mau nggak mau harus segera saya ketik, harus segera tersampaikan meskipun saat itu belum dibaca oleh warga Semanti. Nah pagi dibaca, nah kita segera melakukan untuk
apa itu mengambil sikap ya, ini salah satu contoh itu dan masih banyak lagi. Terus yang kedua ya namanya humas selalu menjadi tempat komplain. Nah, misalkan kita itu melakukan sesuatu yang artinya itu menjadi suatu kebahagiaan, kita jarang dipuji ya. Tapi kalau ada misalkan maaf ya masalah, ada kekurangan, mesti humasnya kadang-kadang yang iya piye nah itu. Tapi ya seneng-seneng saja saya. Berarti kan fungsi saya sebagai humas ini berjalan. Iya seperti itu. Tapi perasaannya Bu Endang pada saat mendapatkan komplain itu bagaimana? Ya senang-senang aja. Iya, memang kan saya sudah bilang ini kan tugas ya. Saya harus merendahkan ego saya. Saya harus menghilangkan emosi saya. Apapun kan saya sebagai manusia biasa, ya kan? Tidak terlepas dari ego dan emosi. Tapi ya memang harus saya dengarkan. Jadi intinya saya itu pendengar yang baik. Iya kan? Setelah saya terima semua info, baru saya sampaikan kepada yang berwenang, misalkan kepala sekolah atau kepada teman-teman waka. Biasa saya itu kadang-kadang juga celbang-celbung ke Pak Kasbin. Maksudnya ada anak yang buat masalah, saya bilang tuh anaknya Mas, nggak urusi ya seperti itu. Kita punya grup iya, betul. Kita punya grup iya, begitu ya. Memberi informasi kaitan hal-hal yang penting. Yang diketahui oleh waka sendiri, nanti kita cari solusi, baru nanti sampaikan lagi hasil solusi. Begitulah Pak Kasbin ya pernah negur saya juga, iya intinya, dang diinfokan, nah itu saling mengingatkan, iya bahkan ini anak-anak saking kita kompaknya, Pak Nuryanto itu kan waka sarpra ya, nah biasanya kan tanggal 17, tanggal 25 itu kan kita pakai seragam, kalau 17 Korpri, kalau tanggal 25 kan PGRI. Lah itu Mas Kasbin malam Jumat tuh saya jolali diumum nih sesuk tanggal selawe. Oh iya matur suwun, langsung breaking news. Iya, langsung breaking news. Besok pakai seragam PGRI. Loh, itu kalau kita itu tidak perhatian sama teman kerja kita, saya yang kelabakan. Yang kena gitu ya, kan. namanya saling manusia, mengingatkan iya, kan juga kerja banyak sama, upahnya juga itu loh. Iya, begitulah anak-anakku sayang. Cukup itu ya Kak. Berkesinambungan. Iya, saling berkaitan lah. Iya gitu. betul kan kerja tim tadi. Iya, kerja tim tadi. Kalau dari Pak Kasbin, ya kami di kesiswaan memang banyak kendala lah ya. Terkait seandainya pertandingan di luar ya di luar daerah atau di dalam daerah biasanya ada beberapa hal yang menimbulkan konflik ya biasanya seperti itu. Kita harus banyak di situ menjadi pemikiran kita juga. Akhirnya harus koordinasi dengan pihak-pihak tertentu sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Ya. Itu satu. Yang kedua terkait ini problem yang klise yaitu anak terlambat ya. Anak terlambat ini kita sebagai penanggung jawab tim tatip ini berpikir 1000 kali ya. Berpikir berapa potensi. Pertama itu ada hukuman seperti itu ya. Itu malah antri-antri yang mau dihukum ya. Siap untuk dihukum. Itu pun nggak efektif. Kita evaluasi. Katanya sekarang sekolah ramah anak. Ada sekolah ramah anak. Kita alihkan untuk bersih-bersih lingkungan. Semua bersihkan lingkungan kita ya. Di selatan itu kita bersihkan sampai hampir jalan raya sana kita bersihkan. Malah happy saja. Nggak ada perubahan. Akhirnya diganti nyanyi ya. Terus ada lagi nyanyi juga. Kita terapkan nyanyi lagu wajib ya. Senang aja anak-anak. Malah terlambat happy. Ya, maka kita berpikir ya, akhirnya kita berpikir bagaimana solusi yang paling terbaik. Ya kita ketemuan yang terkini ini ya. Merevolusinya lagi. Iya, kita harus berpikir itu. Makanya bagi anak yang terlambat masuk ke kelas harus diantarkan orang tua. Itu sudah menjadi ketentuan tata tertib kita. Ya itulah. Dan sampai sekarang terlaksana aja Pak. Alhamdulillah itu gratis sekali. Survei membuktikan. Waktu saya keliling dari Bapak penjaga parkir yang di depan sana, Pak, aturan yang terakhir ini loh yang paling ditakuti anak-anak.
berhasil. Yang paling ditakutin kalau push up itu 1000 kali push up ibaratnya ya, itu siap. Dianggap olahraga. Sini kan biasa ya push up itu. Ya itulah. Alhamdulillah sudah menemukan resep yang terbaru. Bumbunya udah cocok. Mudah-mudahan bisa lestari dan bisa kondusif sekolah kita. Meskipun nanti kami tidak di humas atau di kesiswaan, ini program-program tetap dilestarikan gitu. Semua saya garis bawahi ya, semua itu demi anak-anak kita, demi kebaikan kita. Tidak ada tendensi dari kami, dari guru dari kesiswaan itu untuk apa yang menjegal atau gimana. Yang penting untuk kebaikan kalian semua demi masa depan kalian. Karena terlambat itu pasti mengganggu kok ya. Ya gitu ya. Tapi memang benar-benar efektif. Ya teman-teman saya yang jadi nggak terlambat loh Pak Bu. Saya dulu juga pernah terlambat gitu ya. Tapi akhirnya apalagi kan kalau di antara orang tua nanti malah kita yang mau sendiri, orang tuanya juga repot. Iya, makanya kalian berdua jangan sampai telat. Dan untuk sobat semanti yang lainnya yang juga. sering telat ini jangan dibiasakan untuk telat lagi ya. Karena memang bagus himbauannya. Kata Pak Kasbin tadi survei sudah membuktikan ya berhasil yang kali ini. Betul. Luar biasa. Dan ini ya betul. Lanjut Pak. Nah, yang selanjutnya harapan dari Bu Endang dan Pak Kasbin untuk SMA Negeri 1 Maspati sekarang dan kedepannya ini seperti apa? Mungkin untuk siswanya, untuk siswa, untuk sekolah, untuk guru, keluarga gitu. Dari harapan kami ya untuk warga SMA Negeri Maspati pertama adalah kita jaga kekeluargaan. Ya. Terus yang kedua, apa yang kita raih ya, apa yang kita garis harus kita pertahankan dan kita tingkatkan dari segi apapun ya. Ya, utamanya itu. Mungkin Ibu bisa menambahkan? Karena saya di humas, ada hal yang menjadi cita-cita saya, utamanya secara pribadi. Saya itu memimpikan bahwa sekolah kita itu punya wadah yang namanya IKA Semanti. Jadi Ikatan Alumni Semanti yang mewadahi mulai kita keluaran tahun 78 ya Mas ya. Betul. 78 ya, alumni tahun 78 ya, paling tua itu 78 ya. 81. Atau 81. 81. Oh, iya. Kita berdiri 1978. 1 April 1978. Ya, SMA Negeri Maspati. Keluaran tahun 81 sampai entah kita enggak tahu. Itu ada wadahnya. Nah, sekarang ini kami belum ada. Kami ingin merintis tetapi karena keterbatasan waktu, tenaga, pikiran sehingga ini masih berjalan di tempat. Saya berharap para alumni Semanti dimanapun berada mohon bantuan pemikiran, waktu dan tenaganya untuk mewujudkan keinginan kami punya wadah IKA Semanti. Itu ingin sekali. Bahkan saya sempat ditantang oleh Bu Siti Rupiah, itu dulu juga mantan kepala sekolah sini, beliau sudah purna. Sehat selalu Bu Siti Rupiah. Ya, itu diharapkan saya bisa membuat wadah IKA Semanti. Tapi sekali lagi nyun punten Bu, bahwa kendala kita itu karena keterbatasan waktu ya, karena kami dituntut bekerja lebih dari 24 jam mengajar. Sehingga sampai sore kami sehingga tidak ada waktu untuk bisa artinya berhubungan dengan teman-teman alumni baik di atas saya atau di bawah saya. Inja. Nah mungkin nanti dari anak-anak bisa membantu kami ya, membantu sekolah kita untuk mewujudkan bahwa kita harus punya IKA Semanti. Itu saja ya, itu harapan saya ya Nak ya. Mudah-mudahan terwujud nanti ya. Amin ya Allah. Amin. Ya, harapannya yang sangat dari dulu ya, dari dulu keinginannya betul belum terwujud sampai sekarang. Sebenarnya perangkatan ada ya, tinggal menyatukan saja. Iya, luar biasa loh, ini aset yang luar biasa loh. Semanti itu lulusannya alhamdulillah bisa dibanggakan. Dan setiap alumni itu ada yang mempunyai artinya menduduki posisi-posisi yang strategis dan berpengaruh besar ya, itu ada. Mas Losa
Mas Yuda Gustawan, Mas Hasrul, semangat. Jos. Betul. Setelah tadi kita banyak bertanya-tanya kepada Pak Kasbin sama Bu Endang, terus ini kita juga penasaran sama satu hal, apa yang menjadikan Bu Ensa sama Pak Kasbin bisa di posisi yang saat ini? Mungkin seperti motivasi gitu. Motivasi dari Pak Kasbin sama Bu Endang. Iya, untuk motivasi dari Bu Endang dan Pak Kasbin untuk Sobat Semanti dan teman-teman semuanya biar bisa lebih semangat, biar bisa seperti Bu Endang dan Pak Kasbin, dia bisa sesukses. Motivasi. Ya, motivasi yang jelas menurut saya itu bekerja dengan tulus. Bekerja dengan tulus. Apa yang ditugaskan kepada kita, kepada saya umpamanya, akan saya jalankan sebaik-baiknya. Akan kita jalankan sebaik-baiknya. Atasan kita menilai kok itu ya. Untuk siapa yang cocok dalam posisi ini itu atasan yang akan menilai. Jadi kerjakan apa yang ditugaskan. Sebaik tupoksi kalian apa itu kita jalankan dengan baik. Itu saja kuncinya. Walaupun itu ada kendala aja Pak. Iya, kendala kan wajar ya. Wajar, dalam menjalankan tugas itu pasti ada kendala itu pasti. Ya solusi itulah sebenarnya yang menjadi nilai. Iya, menjadi nilai kita di situ. Iya, kita bisa memberi solusi. Oh, kalau kendalanya ini, kita solusi ini. Itu kan jadi plus kita, jadi pengalaman kita. Justru gitu. Malah kalau kita ada kesulitan, nah terus kita belajarnya dari kesulitan itu. Kita belajar dari kesulitan atau kesalahan. Betul, dari kesulitan itu akan menemukan solusi. Ya, solusi itulah. Ya, walaupun solusi itu mungkin solusi 1, 2, 3 ada ya. Itulah menjadi plus kita dan itu menjadi penilaian orang lain. Walaupun kita nggak tahu dinilai atau tidak, yang jelas menurut saya seperti itu. Jadi kita kerjakan yang terbaik. Iya, datang tepat waktu, pulang tepat waktu. Apa yang ditugaskan kita laksanakan dengan baik. Ada bukti-bukti sudah. Ya, kita akan ada bukti-buktinya kan, melaksanakan mengajar ada jurnal dan sebagainya, nilai ada rangkuman nilainya dan sebagainya. Sesuai tugasnya. Ya, sesuai tugasnya saja. Sesuai porsinya. Iya. Menurut saya seperti itu. Kalau untuk Bu Endangnya bagaimana? Kalau saya begini ya. Jadi kerja itu ibadah. Jadi setiap saya melakukan pekerjaan itu saya niati dengan ibadah. Kalau sudah seperti itu, insya Allah itu lancar. Kita memang ada target, tapi semua itu kan ada ukurannya, ya. Terus kemudian yang kedua, jangan takut dinilai orang. Ya, kita tetap berjalan pada rel kita fokus bahwa apa yang kita kerjakan ini adalah untuk kebaikan. Ya, itu aja kalau saya. Terima kasih. Pada tanggung jawab. Tanggung jawab. Intinya ya tanggung jawab itu. Kalau Bu Endang tadi mendapatkan amal jariah aja Bu. Ya, insya Allah mudah-mudahan. Kalau Pak Kasbin tetap ada tanggung jawabnya, tugasnya, porsinya. Iya, tapi kan juga tetap dua-duanya sama. Tentang tanggung jawab. Iya, benar banget. Nah, kita udah ngobrol atau bincang-bincang banyak banget bersama Bu Endang dan Pak Kasbin. Semoga apa yang kita bicarakan pada podcast kali ini bisa membawa dampak yang baik untuk teman-teman, alumni maupun siswa saat ini masih di Semanti ya. Mungkin untuk podcast kali ini sampai sini dulu. Sampai sekian. Dan untuk Bu Endang dan Pak Kasbin mungkin bisa mempromosikan untuk mempromosikan podcast Semanti dan nanti menyapa sobat Semanti agar menonton Semanti podcast Semanti. Monggo langsung kita berdua. Bareng aja Pak, mungkin ya biar rame gitu. Halo sobat podcast Semanti dimanapun berada. Dan juga para alumni Semanti dimanapun berada. Apa? Mari kita dukung podcast SMA Negeri Maspati ini agar tetap jaya luar biasa. Seperti slogan kita. Iya.
Iya, jangan lupa subscribe. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kami tunggu. Sekian dari kita. Aku Ivan dan aku Galuh Chandra. Kita pamit undur diri dan see you the next video di podcast Manti. Bye.